Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Ahok mengaku tidak akan bergabung dengan partai politik ataupun menjabat di pemerintahan usai tak lagi menjabat sebagai pemimpin dari Jakarta. Usai menyerahkan jabatan Oktober mendatang, Ahok berencana akan membuat acara Ahok Show sebagai acara televisi. Hal tersebut disampaikan Ahok di sela pertemuannya dengan warga yang kembali berdatangan ke Balai Kota sejak pagi untuk bertemu dengannya. Menurut Ahok, setelah melepas jabatannya pada Anies Baswedan bulan Oktober nanti, ia tidak akan menjadi menteri ataupun juga staf presiden. Ahok mengungkapkan ia akan bekerja sama dengan stasiun televisi untuk membuat program Ahok Show, acara bincang-bincang yang dibuat timnya di media sosial saat masa kampanye. Dan Ahok juga mengaku akan aktif menjadi pembicara dalam forum pendidikan. Ketika ditanya wacana dirinya mencalonkan diri menjadi wakil presiden, Ahok dengan tegas menepisnya. Menurut Ahok, menjadi gubernur sudah sulit, terlebih jika menjadi wakil presiden. Itu nggak mengubah sistem menarik kontan, masukin ke saya udah putuskan, selesai ini saya akan jadi pembicara saja. Kalau masuk parpol, Pak? Mau nggak masuk partai politik, nggak mau jadi menteri, nggak jadi staf presiden, semua nggak. Aku mau bikin Ahok Show dengan salah satu stasiun TV. Udah menterinya kapan, Pak? Tapi revenue sharing. Ya, jadi kalau terima iklan berapa, bagi saya lah. Bapak nggak mau 20 atau 30%. Kita layanin ngajar aja, jadi ini aja, jadi mendidik aja. Tapi jadi menteri tahun berapa, Pak? Enggak lah, enggak. Untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan juga wakilnya Jarod Saiful Hidayat masih terus berdatangan. Total karangan bunga selama satu pekan ini mencapai lebih dari 5.600 buah. Menurut Kepala Biro Umum Provinsi DKI Jakarta, karangan bunga masih terus berdatangan ke Balai Kota dari pagi hingga malam hari. Karangan bunga diterima langsung oleh Pamdal yang dikirim oleh warga dari berbagai daerah. Pemprov DKI Jakarta mempersilahkan warga memberikan karangan bunga ke Balai Kota. Namun demikian, karangan bunga yang lebih dari 2 hari di Balai Kota akan dipindahkan ke sepanjang Monumen Nasional. Wakil Presiden bunga terus mengalir ke Mabes Polri dan markas kepolisian di berbagai daerah. Bagaimana Polri menyikapi pesan tersirat dan tersurat pada rangkaian bunga, sudah ada rekan kami Livia Ramadanti di Mabes Polri. Hingga sore ini sudah berapa banyak rangkaian bunga dan apa saja pesan-pesan yang dituliskan untuk Polri? Ya, Andini, hingga saat ini sudah ada sekitar 1.400 karangan bunga yang diberikan oleh masyarakat kepada Badan Polri. Ini jumlahnya masih akan terus bertambah diprediksi karena hingga saat ini memang masih banyak karangan bunga yang diberikan oleh masyarakat ke Mabes Polri, tepatnya ini di halaman Divisi Humas Mabes Polri. Kiriman bunga ke Mabes Polri ini memang mengalir sejak beberapa waktu terakhir, dan saat ini tidak hanya memang di kawasan Rupatama Mabes Polri, namun sudah hingga ke bagian Divisi Humas. Ini karangan bunga sudah memadati bagian depan hingga ditumpuk hampir 4 lapis, dan ada berbagai pesan yang disampaikan oleh masyarakat dalam karangan bunga yang diberikan ke pihak Polri maupun ke TNI ini. Di antaranya adalah pesan bernada dukungan, apresiasi hingga keinginan masyarakat agar Polri ini dapat menjaga kesatuan NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika dan menjaga pilar Pancasila di Indonesia. Selain itu, meski banyak karangan bunga bernada dukungan ke bagian Polri ini, namun pihak Mabes Polri tetap melakukan seleksi untuk karangan bunga yang akan diletakkan di halaman Mabes Polri dengan berbagai cara. Ini diantaranya adalah dengan cara membaca terlebih dahulu apa saja isi dari karangan bunga yang diberikan masyarakat sebelum akhirnya nanti diperbolehkan diletakkan di halaman Mabes Polri. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Kabid Humas Mabes Polri. Dari sebagian besar masyarakat menyampaikan untuk menjaga NKRI, tapi ada saja yang mungkin yang mengirim
dengan maksud yang lain. Ada nada provokasi nggak Pak di kalimat? Tidak ada. Tapi sasarannya yang tidak tepat gitu. Andini. Kemudian bagaimana Polri memaknai kiriman bunga dan bagaimana juga komitmennya terhadap pesan untuk menjaga NKRI? Ya Andini, Polri memaknai kiriman bunga dari masyarakat ini dengan mengapresiasi dukungan masyarakat terhadap Badan Polri sendiri dan juga pada TNI bahwa mereka juga akan mengemban tugas dengan sebaik-baiknya menjaga NKRI, keutuhan Bhinneka Tunggal Ika hingga Pancasila. Mereka juga menginginkan masyarakat ini untuk terus mengalirkan dukungan kepada mereka dan juga ikut menjaga kesatuan bangsa tidak hanya di lingkungan tempat tinggal mereka, namun lebih luas lagi ini menjaga NKRI tidak hanya di lingkungan pribadi mereka, namun juga di kehidupan di masyarakat. Andini. Livia Ramadanti, terima kasih. Aksi kirim karangan bunga menjadi fenomena Jawa Barat dan Jawa Tengah dan daerah istimewa. Yogyakarta sudah ada Nadine Utomo di Bandung dan juga Sabrina Hasyilah di Yogyakarta. Nah, saya ke Jawa Barat terlebih dahulu. Sudah berapa banyak karangan bunga untuk Polda Jabar? Ya Andini, meskipun di sini diguyur hujan yang cukup lebat, namun ada pemandangan manis di depan markas Polda Jawa Barat. Di sini ada 21 karangan bunga yang dikirim khusus untuk tim Polda Jawa Barat. Nah, di sini dari 21 karangan bunga ini terdapat banyak dari perorangan maupun lembaga atau keluarga yang pada hakikatnya menyatakan ucapan terima kasihnya kepada Kepolisian Republik Indonesia atau Polri maupun Polda Jawa Barat karena telah menjaga keutuhan NKRI maupun mencegah hal-hal radikalisme yang terjadi di tanah air tercinta. Tadi kami sempat berbincang dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat yaitu Kombes Pol Yusri Yunus bahwa selama karirnya 11 tahun di Polda Jawa Barat ini adalah pertama kalinya ia melihat karangan bunga dipaparkan dengan manisnya di depan markas Polda Jawa Barat. Dan ia juga menambahkan bahwa berasa terima kasihnya kepada warga karena sudah percaya dan peduli dan menunjukkan kepeduliannya terhadap kinerja para satuan kepolisian baik dari Jawa Barat maupun Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI. Dan berikut merupakan pernyataan selengkapnya dari Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Kita lihat dari sisi positifnya ya motivasi buat kita untuk ini. Tapi beban bagi kita juga memang harus betul-betul kita secara profesional untuk bisa bertindak. Ya, karena memang kita mengharapkan bahwa negara ini tetap utuh. Intinya bahwa masyarakat itu mengharapkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Tidak boleh digoyahkan oleh kelompok atau orang-orang tertentu yang mengharapkan memang goyahnya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami bersama-sama dengan TNI memang sudah sepakat. Kita adalah gerbang terakhir dalam hal memberikan pengamanan kepada masyarakat maupun negara. Ya Andini, tadi juga Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan bahwa selain berterima kasih kepada warga, ini juga merupakan tugas yang cukup berat bagi Polda Jawa Barat karena ia menilai bahwa warga atau rakyat ini juga menilai sendiri bagaimana pekerjaan dari pihak kepolisian untuk memenuhi atau melindungi negara dari segala hal-hal radikalisme dan menjaga keutuhan negara kedaulatan Republik Indonesia. Andini. Kita ke Sabrina, selain menjaga keutuhan NKRI, apa saja isi pesan untuk Polri ini di Polda, DIY dan juga Jateng? Ya Andini, sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta selain berpesan kepada TNI dan juga Polri dan jajarannya untuk menjaga NKRI juga untuk melawan radikalisme serta intoleransi yang saat ini mulai marak terjadi. Selain itu juga mendukung Polri dan TNI untuk menjaga Indonesia dari penguasaan tangan-tangan intoleransi, mendukung untuk mempertahankan Pancasila dan menyingkirkan tindakan-tindakan radikalisme serta para pelakunya. Karangan bunga ini dikirimkan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sejak Rabu pagi kemarin, namun hampir seluruh pengirim karangan bunga tidak mencantumkan identitas mereka, hanya bertuliskan dari Kartini Jogja, pecinta RKRI, pengamal Pancasila,
grup cinta Indonesia dan lain sebagainya. Namun meski tidak menuliskan identitas mereka, pihak dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, pihak dari Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, maksud kami, menyatakan ungkapan terima kasihnya terhadap masyarakat yang terus mendukung peran TNI, Polri, serta jajarannya untuk terus menjaga NKRI. Begitu pula di Markas Besar Kepolisian Daerah Jawa Tengah, belasan karangan bunga menghiasi pagar depan Mapolda Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang. Tulisan dalam karangan bunga tersebut berisi dukungan kepada TNI dan juga Polri untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Karangan bunga ini dikirimkan mengatasnamakan perorangan, komunitas, alumni universitas, alumni sekolah, dan kelompok lainnya. Dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah melalui Kabid Humas Kombes Pol Jarod Padakova mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat terhadap TNI dan juga Polri. Kabid Humas Kombes Pol Jarod Padakova menyatakan bahwa karangan bunga tersebut merupakan ekspresi masyarakat atas kecintaan negara Republik Indonesia yang menginginkan perdamaian serta menghargai perbedaan serta suasana yang kondusif khususnya di wilayah Jawa Tengah. Dan berikut adalah pernyataan dari Kombes Pol Jarod Padakova selaku Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Ini tentunya membuat kami semangat ya untuk dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kami dalam menjaga NKRI ini, menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa khususnya di wilayah Jawa Tengah. Andini, Sabrina Hasila, dan sebelumnya ada Nadine Tomo. Terima kasih rekan-rekan. Karangan bunga